rekamannya akan terasa untuk di game yang kedua yang mungkin akan lebih buas lagi dibandingkan dengan game yang pertama. Tapi tentunya kita akan menyaksikan dari segi drafting phase untuk di game yang kedua. Ya, Kira-kira akan seperti apakah racikan-racikan yang akan kita saksikan dari keduanya? EVOS Icon, mungkinkah mereka memberikan gebrakan baru lagi untuk di game yang kedua? nah kayaknya mereka udah pindah posisi ke first pick. Harusnya udah ada sesuatu yang dibaca dari game sebelumnya bahwa early game ini menjadi penentuan juga. Karena jujur dari Liquid Academy ID tadi rapi banget sih. Nggak ada mistakes gimana-gimana dan mereka semua mengeksekusi dengan sangat-sangat apik untuk game pertamanya. Tapi ya Hayabusa kali ini masuk dalam fase banning nih Danin. Ada apa nih Danin? Wah, ada apa ya? Dimana kita jarang banget menyaksikan Hayabusa sekarang jadi priority ke banning kan. Betul. Tapi sekarang dari EVOS Icon mereka malah tutup Hayabusanya. Sementara tim Liquid Academy ID mereka menutup Suyonya karena cukup lumayan bahaya juga kalau memang misalkan mereka nggak ingin gunain Suyo tapi Suyonya dilepas. Dan sekarang tinggal EVOS Icon pilihannya. Mereka mau persempit ke arah junglernya dulu kah? Atau bahkan mereka mau tutup buat Khalidnya. Nah, sekarang yang jadi PR apakah Khalid atau Matilda nih? Karena ya Matilda juga tadi masuk ke dalam fase banning dan Khalidnya yang memang last pick ternyata malah jadi jawaban untuk EVOS Icon. Kita lihat di sini ada dua hero power yang dihilangkan dari tim Liquid Academy ID dengan adanya Hayabusa dan juga Fanny yang di-ban. Apakah akan ada 3 hero assassin yang dihilangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon ya? Wah, mungkin sih sekarang harusnya targetnya ke arah yang lain dulu ya. Sebetulnya bisa aja sih ke arah assassin juga. Cuman kayaknya kalau misalkan terlalu ngabisin assassin, mereka bakal melepaskan banyak hero yang lain juga kan untuk di arah sisi yang lain. Sementara itu sekarang opsinya ya EVOS Icon mereka mau tutup apa dulu nih? Kalau memang misalkan mau tutup Matildanya, mending Matildanya dulu. Nah, Matildanya atau chipnya nih. Takutnya ntar chipnya kalau nggak di-ban dilepasin ke EVOS dan EVOSnya nggak siap pakai chip juga nih. Karena jujur chip itu hero yang sangat tricky ya. Terkadang bisa bagus banget, terkadang bisa flop banget kalau misalnya memang hero-nya itu bukan hero power dari roamernya. Keseringan di-ban ngebuat chip tuh jadi hero yang jadi pedang bermata dua gitu loh. Kadang bisa jadi pembawa kemenangan atau kadang malah membuat tim tersebut yang ambil malah dapat kekalahan karena di counter balik dengan draftnya. Dan Gatot Kaca, jawaban terakhir dari EVOS Icon, chipnya akan dilepas atau akan di-ban. Ini pilihan dari tim Liquid Academy ID dan di-ban. Iya, chip yang emang sekarang udah mulai ditutup. Tapi ya EVOS Icon mereka kayaknya nggak bakal melepaskan deh Matilda seharusnya ya. Ini harusnya mereka ambil sih buat jadi priority terlebih dahulu untuk di arah first pick-nya. Tapi ternyata EVOS Icon sekarang malah geser buat ke arah Jusinnya dulu. Ya sebenarnya Jusin bagus sih karena lagi-lagi kalau ngambil hero-hero tebal sekarang kayak Poveus itu masih ada Jusin yang bisa nge-counter ya. Tapi kalau ada Matilda juga loh, ini yang PR sih. Karena Poveus dimakan-makannya sama Jushin, kalau ditarik guiding win sama Matilda ya jadi sia-sia gitu inisiasinya dari Jushinnya kan. Dan kemungkinan besar ya kayaknya memang akan ada Matilda dan Poveus yang diambil oleh tim Liquid Academy ID. Atau bahkan Angelanya nih, coba untuk mereka ambil sekarang. Tapi ya kayaknya Matilda lebih enak sih ketemu sama Jushin sih, kalau menurut aku pribadi ya. Lebih enakan Matilda ya, jangkauannya lebih cepat lah ya. Dan sekarang sudah mulai terdengar juga tim Liquid Academy ID. Mereka ambil, Ling dan juga Chow yang langsung diambil. Ya, menariknya adalah Chow memang fighter yang harusnya notabene-nya kalah sama Jushin. Tapi Chow itu adalah fighter kedua selain dari Jawhead yang bisa menang lawan Jushin. Kenapa? Karena Chow dia bisa pakai Jet Kundonya buat mendekat ke arah Jushin dan Jushinnya bakal kena The Way of Dragon gitu ya. Dan juga dia punya Shunpo untuk menghindar di timing yang tepat dari lantern play-nya Jushin. Dan yang diambil kayak ini emang hero power juga dari tim Liquid Academy ID terutama untuk junglernya. Karena ya terbukti dua band dari EVOS Icon-nya fokus ke arah jungler. Dan ya link yang terbuka ini mau pakai Angela mau nggak pakai Angela juga kayaknya aman-aman aja. Atau bahkan mau tuker draft kayak di game pertama, ini bakal ada Angela di pick ketiga juga bisa sih. Iya, masih possible banget lah ya. Dan sekarang ya EVOS Icon mereka tidak ingin menyanyiakan pastinya power dari Khalid yang akan kita saksikan dan dijawab sudah. Ternyata EVOS Icon mereka lebih memilih untuk bermain dengan adanya tipikal-tipikal jungler fighter yang sekarang juga cukup lumayan sustain ya. Cuman yang menjadi hal yang beratnya adalah ini tim Liquid Academy ID mereka udah mulai bawain Angela nih, sinkronisasi Link Angela plus Chow ini loh. Iya, ini nih masalahnya. Memang tadi kita lihat di game sebelumnya itu kan gagal dibawakan oleh EVOS Icon ya. Yang jadi permasalahan adalah kalau ini berhasil dibawain sama tim Liquid Academy ID berarti terbukti bahwa EVOS Icon belum siap untuk chemistry-nya dari tim mereka. Dan ya terbukti kalau dibawakan dan ini berjalan dengan mulus berarti
tanda tanya besar nih untuk roster dari EVOS Icon. Kenapa mereka nggak bisa mengeksekusi game sebelumnya dengan sangat baik dengan sekarang line up yang sama yang dibawakan oleh tim Liquid Academy ID. Ada Rafaela yang masuk karena jujur kita udah ngeliat juga Rafaela debutnya di MPL Indonesia Playoff ya kemarin dibawakan juga oleh tim Liquid dan jadi salah satu hero yang cukup menyebalkan kalau bisa dibilang. Meskipun punya win rate yang gak terlalu besar, cuman ya Rafaela still Rafaela yang bisa ngasih tambahan movement speed, bisa ngasih durability juga dengan healing effect-nya. Dan banding terakhir, ini Nathan bisa, atau Lunox nih. Nathan Lunox oke sih harusnya. Nathan sih kayaknya. Lunoxnya lepas lagi tapi. Kalau memang misalkan Nathannya mau ditutup ya berarti ngelepas Lunox kan ya mau nggak mau ya. Cuman ya EVOS Icon mereka harus berani sih buat ngambil resiko apapun itu. Entah itu tutup ke arah Nathannya atau bahkan sekarang udah mulai bakal geser lagi nih untuk ke arah yang lain juga. Apa nih kira-kira? Harusnya Nathan sih. Wow, ternyata bandingnya karena Cici. Mereka masih bawa-bawa Hylos berarti ya untuk kelas picknya kemungkinan Hylos XP. Dan ya pick keempat dari tim Liquid Academy ID. Apa nih yang akan diambil? Jangan buka Gold Tanner dulu juga oke sih kalau menurut aku. Gold Tanner terakhir aja juga gak apa-apa. Ini buka XP dulu juga gak oke banget sih. Kalau misalkan mau buka ke arah sisi XP lainnya juga oke banget. Kalau misalkan buat nangkep Cusin, ya buat adanya Khalid, ini kan Gatotnya udah nggak ada ya, Cicinya juga agak ada. Kalau misalkan Hylosnya mau diambil, mending ambil. Aku lupa kenapa tadi nggak ambil Popeye sama Matilda karena dalam keputusasaan aku melihat lupa tadi harapan aku yang paling ngomongin di pick awalnya ya. Dan ada Nathan yang diambil. Oke, ini udah jawab sebenarnya. Mau ngepick Hylos pun jebol sama Nathan harusnya. Tapi ya early game-nya nih dengan bawa Khalid harusnya kalau main hero marksman early game juga ini early game tim Liquid Academy terancam loh. Natanya late game, Link nggak terlalu kuat juga harusnya early game ketemu sama Alpha. Dan yang dipilih ada Moskov dan pick XP. Apakah benar Hylos atau mau coba yang lain? Wah, ini sih Yin. Wow. Yin. Mereka menjawab dengan Angela yang di-pick. Ini Yin yang bisa ngebuat siapapun yang di cover sama Angela keluar dari dalam tubuhnya dan ngebuat My Turn itu bakal menjadi mimpi buruk untuk player yang ditangkap. Tapi targetnya nggak terlalu mudah juga nih. Mau target Link kalau dia tangkap, kalau masih punya Tempest of Blade bisa menghindar di dalam area My Turn-nya. Kalau tangkap Nathan pasti bawa Purify. Harusnya bakal repot juga sih, harusnya ya. Cuman kita bakal lihat nih Link Yin-nya diambil sebagai jungler atau XP dari EVOS Icon. Wah, ini sih gebrakan yang benar-benar terjadi ya. Dari EVOS Icon di mana mereka last pick-nya langsung mengambil ke arah Yin yang akan kita saksikan dan dijawab sudah dengan Tamus yang diambil dari tim Liquid Academy ID. Harusnya nih Yin-nya Yin jungle, Alpha-nya XP ya harusnya ya. Harusnya ya. Alpha itu sama Tamus oke banget sih. Menurut aku power juga di Alpha. Early game pressure dari Khalid bakal ngebuat Linknya sulit dan ya dari segi head to head Moskov sama Nathan yang ngadu damage sama-sama kuat lah ya untuk di landing phase-nya. Dan kira-kira apakah Yin dari EVOS Icon bisa membuat kemenangan untuk mereka dan menahan Liquid dari match point ini? Karena ingat ini udah game kedua, 1 poin untuk Liquid, selesai sudah game yang kedua kita. Dan yang teman-teman jangan lupa untuk voting tim kesayangan kalian, apakah Liquid Academy ID yang menang atau EVOS Icon yang bisa menang. Iya, tentunya kesempatan masih terbuka lebar untuk keduanya. EVOS Icon mereka memberikan gebrakan baru dengan membawakan Yin, dan kita akan melihat seperti apakah permainan di game yang kedua di match yang kedua antara tim Liquid Academy ID dan juga EVOS Icon. Terjawab sudah, ternyata Yinnya di arah sisi XP lane. Dan memang kita bakal lihat juga apakah yang akan dilakukan oleh Brian di XP. Karena kita tahu sendiri Yin ini nggak terlalu kuat untuk head to head dengan Tamus di area early game-nya. Mungkin dengan membawa Conquest Hit Blast dia bisa untuk fast clear ke arah minion. Tapi jangan lupakan Yin kalau diadu pukul sama Tamus itu nggak akan mudah. Dan pressure dari Aleva, first blood kah? Second Eye memang berhasil membuat adanya Chow dari tim Liquid Academy berhasil menghindar tanpa menggunakan flicker. Wah, ini dia Aleva sekarang udah mulai mengganas ya. Dengan pergerakan yang dilakukan cukup lumayan agresif juga, dan arah mid lane-nya ini aman banget dipegang sama DPZ. Dengan adanya Lantern Flare yang membuat kali ini permainan dari player 5 sedikit tertahan juga. Sementara itu sekarang Gun yang udah mulai bersiap juga dengan adanya level 4 Spear of Alpha sudah hadir di dalam dirinya, membuat dirinya lebih siap lagi dari segi team fight-nya. Dan sekarang arah mid lane yang akan mulai menjadi tujuan untuk EVOS Icon. Dan kali ini kita lihat apakah memang berjalan early game sesuai dengan prediksi dari EVOS Icon yang mereka membawakan banyak hero yang cukup early agresif banget dan terbukti ya. Ini memang kalau kita lihat udah mulai keganggu juga pergerakan dari Link
Yang sekarang dia harus bermain lebih hati-hati lagi, nggak bisa invade juga, Lingnya masih tertahan di level 3. Aleva sementara itu akan coba dieksekusi. Thunder Flare memberikan momentum tapi First Blood nggak dihindari oleh Aleva, dia berhasil tereksekusi. Wah, itu dia 1 poin eliminasi berhasil untuk diambil, tapi Tempest of Blood sudah mulai mengudara kembali di mana Brian yang kali ini tertahan sudah, namun masih bisa untuk selamat bertahan di arah segi dari outer bottom turret. Yep. Dan kali ini kita lihat nih, untuk turtle pertama apakah kembali akan dipegang oleh tim Liquid Academy. Meskipun ya notabene-nya EVOS Icon punya power early game yang lebih besar. Tapi apakah yang mereka bisa lakukan? Di area river semua bisa terjadi. Dan jangan lupakan Brian juga udah level 4, dia punya Mitre untuk ngebuat Link-nya keluar dari dunia nyata. Dan kali ini beradu poking memang akan sedikit sulit. Sedikit tertahan juga. Level 5 Brian dihindari, oke dikejar. Hard guard dibuka. Lalu tim Liquid Academy ID masih menunggu, ditarik ulur dulu dan timing yang kurang tepat. Tapi Jet Kundo ada seorang Chow. Dan sepertinya Brian ini berhasil mencuri keberadaan dari Ling. Spirit of Destruction yang belum connect. Satu member down, Tamus dan juga Chow dieksekusi. Tapi sangat disayangkan Ling berhasil memenangkan team match-nya. Dan sekarang lihat gimana Ling mencoba untuk escape dari double, dipegang oleh Gan. Wah, lagi-lagi sekarang ternyata bahkan banyaknya pemain-pemain yang tumbang ditarik kembali dengan Thunder Flare, bahkan Flicker sudah mulai di pop up kembali, namun ternyata belum adanya 1 poin eliminasi yang bisa dikantongi kembali oleh EVOS Icon. Ya ini bagus banget sejujurnya, aku nggak expect dengan Brian yang membawakan Yin XP ya. Berhasil loh dia ngebuat momentum tadi untuk nangkep sosok yang memang paling penting untuk dihilangkan terlebih dahulu, yaitu Ling. Dan kali ini kita lihat di laning phase udah pasti kalah. Tapi masalahnya di momentum team fight atau di area objektif contest udah pasti dengan membawa Yin ya bakal menguntungkan sekali untuk tim EVOS Icon. Turtle yang pertama memang masih ditahan, belum bisa dikontes, tapi sekarang kayaknya bakal jauh lebih siap untuk EVOS Icon mengambil objektif pertama. Iya, setidaknya sedikit lebih seimbang lah ya, tapi player 6 sudah mulai bersiap kembali dengan Heart Guard yang sudah mulai dihadirkan kembali, bahkan ternyata ini Spirit of Distraction yang sudah mulai dihadirkan, tapi Retribution mampu untuk mengambil 1 buah turtle berikut 1 buah poin eliminasi, dan bahkan 3 pemain dari tim Liquid Academy ID kayaknya akan mulai bertahan pula di arah segi mid lane, namun sayang ternyata tidak mampu bertahan terlalu lama, dan lagi-lagi poin eliminasi berhasil diambil oleh EVOS Icon. Iya, tapi masalahnya mereka kehilangan turtle dan gak hanya itu ya, ini Aleva juga menjadi pertukaran gitu. Memang 2 poin kill kembali mereka kantongi, tapi masih bisa ditahan oleh tim Liquid Academy ID. Lihat gimana nggak ada perbedaan gold sama sekali juga di menit keempat ini, masih sama-sama di angka 11.500-an gold. Dan sekarang lihat gimana mid game akan berjalan. Karena harusnya Ling udah mulai coba berlariin diri lagi untuk masuk ke jungle pattern dari Gun. Ya, terlihat berbeda ya permainan dari EVOS Icon, sekarang lebih berani lagi. Dan bahkan arah sisi mid lane yang betul-betul ternyata kali ini akan menjadi tujuan juga dari EVOS Icon. Sementara ya tim Liquid Academy ID mereka nggak bisa terlalu leluasa untuk open dari segi fight-nya, karena mereka butuh banget nih position, apalagi komunikasi terutama dari player 7 yang bukain dari semua rumputnya. Iya, tapi ini yang cukup menarik adalah Brian membawakan Revitalize untuk Yin. Dan harusnya build itemnya juga lebih ke arah defensif semua sih. Dengan Thunder Belt harusnya dan item-item defense lain. Memang tujuannya cuma buat makan nanti siapapun player yang diisi dengan Hard Guard. Jadinya Angelanya bakal sia-sia untuk membuka ultimate-nya. Dan ya Angelanya bakal turun di tempat dimana Link di mana Yin ngebuka ultimate-nya gitu. War X di tangan dari Tamus akan semakin mempersolid lagi pastinya tubuh dari Tamus dengan tambahan spell farm dan juga 10% cooldown reductions. Dari counter Inferno juga bakal lebih sustain lagi nanti pada saat ultimate dibuka. Dan kali ini di area river, Little Wonder akan coba diambil oleh EVOS Icon. Memang dibuka efisiensi oleh Tamus, tapi jangan lupa bayang-bayang dari Chow yang bisa berada dimanapun. Sekarang Chow-nya menghantui area river bagian atas di bagian tengah. Ya, terlihat lebih objektif lah ya permainan dari EVOS Icon untuk di game yang kedua kali ini. Mereka nggak mau terlalu gegabah, bergerak terburu-buru juga. Lebih dipertimbangkan, bahkan kayak di arah bagian bottom lane, 3 pemain langsung sekaligus memberikan 1 buah penyergapan. Dan bahkan kali ini ternyata ada 1v1 situation yang terjadi, dan Brian yang harus tumbang berikut ditukarkan 1 tukar 1 yang terjadi, dan Gun terhimpit sudah ditendang dengan The Wild of Dragon. Hilang pula kali ini 2 pemain sekaligus dari EVOS Icon. Masalahnya Spirit of Destruction yang connect dan langsung disambut oleh Inaya. Berhasil mencabut nyawa dari Ling. Ini nggak bisa dibiarkan karena dimanapun berada tim fight dengan ada 1 Spirit of Destruction langsung. Semua keadaan bisa terbalik. Dengan 5 melawan 4 menjadi keuntungan untuk EVOS Icon, tapi mereka kehilangan mid turret-nya. Memang ada pertukaran di bagian bawah, tapi jangan lupakan ketika ditinggal Nathan ini akan jadi salah satu
sosok hero yang cepat banget farmingnya. Dia udah dapetin tengah, dia balik ke atas dan sepertinya bisa juga tuh untuk ngambil satu auto turret di bagian atas. Seharusnya bisa ya, tapi ya Evo Saiken mereka harus merelakan tentunya dari segi turret yang mungkin bisa di split push pula, sementara Aleva yang sudah mulai hadir, tapi dengan adanya 2 power split push yang coba buat diambil juga dari Evo Saiken, sekarang Evo Saiken membalikkan kembali dan Enter Flare lagi-lagi membuat player 4 yang harus lenyap berbahayanya. Dibawakannya Jushin yang bisa menarik kapanpun dan range-nya ini loh yang terbukti jauh, yang bisa membuat poin eksekusi lagi-lagi selalu dikantongin di tangan Evo Saiken. Iya, dan kali ini memang 50-50 ya, karena jujur dari segi gold aja nggak ada perbedaan yang terlihat signifikan. Itemizations yang pertama dituju adalah War X, dan yang kedua mungkin ke arah Queen's Wings untuk Alpha dari Gun. Dan sudah selesai dibuat, membuat dia lebih sustain lagi pastinya. Jangan lupakan dia nggak punya hero support yang memberikan efek heal. Mungkin nanti bisa dibawakan Revitalize saja dari Brian. Tapi ya dari tadi juga kita belum lihat ini Brian yang berhasil membuat kesulitan ke arah tim Liquid Academy ID. Karena memang di laning phase, Yin akan dikalahkan oleh seorang Tamus. Dan sekarang lihat gimana gangguan karena Inaya berhasil menghindar dengan Beast Walk. Aleva, lagi-lagi Khalid Roam ini yang menjadi salah satu PR paling berat untuk tim lawannya karena Khalid selalu ada di area river dan membuat vision jauh lebih terang untuk tim yang menggunakannya. Iya, ini susah banget bahkan buat dijangkaunya. Bahkan nggak boleh terlalu berfokus sama Khalidnya sih. Karena yang ini akan membuat tentunya keuntungan lebih untuk EVOS Icon bisa diambil. Dan sekarang lihat bagaimana keadaannya EVOS Icon. Mereka bisa pegang kendali di arah segi bagian atas. Sementara ya sekarang power dari tim Liquid Academy ID. Mungkin mereka bisa ngadain dari split push dari player 7. Cuman masalahnya hati-hati terhadap posisi dari Brian. Karena Brian ini bisa ada dimanapun. Dimanapun ya. Ternyata memang ada di bagian bawah sih. Tapi harusnya head to head sama Link yang sekarang udah dapetin 2 poin kill. Menurut aku juga nggak bijak ya kalau sampai Brian harus masukin my turn ke arah Link dengan nggak adanya kontes objektif. Karena 10 detik lagi Lord pertama akan segera hadir. Dan untungnya Brian udah jadi juga nih untuk 1 Blade Armor. Setidaknya mengurangi damage output dari Link nanti dari semua critical hitnya. Karena memang targetnya Brian adalah Link seorang. Nggak boleh target ke arah yang lain. Apalagi kalau sampai masukin Nathan ke dalam area dari Miternya itu takutnya Nathan punya burst damage magic yang belum siap ditampung oleh Brian. Iya, malah jadi senjata makan tuan jadinya ya. Oke, tapi sekarang Lantern Flare yang sudah mulai di pop up juga dari DPZ. Sekarang position DPZ kayaknya sudah mulai berada di lini bagian depan. Tapi Templos sudah mulai mengudara kembali dan Brian 1v1 situation yang terjadi dan itulah dia senjata makan tuan yang hanya bisa didapatkan sementara itu kali ini poin eliminasi lagi-lagi diunggulkan di tangan EVOS Icon. Wah, ini dia nih momentum yang memang dibutuhkan oleh sang macan putih karena mereka sekarang memegang kendali di area Lord yang pertama dengan tanpa adanya gangguan dari Link. Terlihat memang Linknya ada di bagian atas dan sepertinya ini adalah tanda-tanda untuk mereka menyerahkan objektif yang pertama ke tangan dari EVOS Icon. Mereka sadar bahwa mereka punya potensi yang kuat di area high ground mengandalkan Nathan nantinya dan juga Link yang bisa memegang satu lane di bagian lain. Demon Hunter Swords di tangan Inaya membuat potensial damage output dari seorang Moskov jauh lebih besar lagi. Jadi harus berhati-hati juga nih untuk teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Mereka nggak boleh terlalu overcommit karena Inaya masih memegang Purify yang sekarang aktif. Iya, dan sekarang dengan adanya Lord yang sudah mulai berjalan, 1v1 situation terjadi pula. Tapi kali ini sepertinya pengurungan niat juga sudah mulai dilakukan dari player 7 karena terlalu berbahaya. Jika nanti dirinya yang tumbang dengan adanya 1v1 situation, sekarang kunci dari tim Liquid Academy ID, mereka coba untuk bersabar terlebih dahulu. Mereka antisipasi terlebih dahulu dari segi Lordnya. Karena kalau misalkan tim fightnya masih terjadi terus-terusan, Lordnya berjalan, mereka tereliminasi satu persatu, ini bakal jadi keuntungan yang besar untuk EVOS Icon. Wah, wow, DPZ hampir saja ada eksekusi yang terjadi dan lihat gimana menghindar dari Raging Sandstorm. Aleva memang membuat momentum untuk DPZ melarikan diri, tapi jangan lupakan sekarang mengunci juga keberadaan dari Link yang harusnya ini sesegera mungkin mengeliminasi Lord yang ada di bagian atas. Mengingat Lordnya masih bisa memberikan efek spawn wave minion yang super lagi kalau sampai belum di-clear. Tapi satu base turret belum ada yang tersentuh. Tempest of Blade dibuka, Brian jauh menghindar dan duel Dragon yang connect. Follow up yang begitu cepat, tapi win the crown gak mampu membuat Aleva memberikan momentum memang, tapi Gun tereliminasi. Mencoba untuk escape, dikejar balik oleh Tamus. Dan untungnya masih bisa selamat 4 member dari EVOS Icon. Wah, itu dia satu buah kalkulasi yang begitu berani dilakukan dengan adanya The Way of Dragon dari player 4 yang membuat 1 poin eliminasi yang begitu mahal sosok jungler yang hilang dari EVOS Icon. Setidaknya ini memberikan sedikit napas segar untuk
tim Liquid Academy ID bisa untuk membuat kali ini keuntungan mungkin bisa untuk disetarakan terlebih dahulu di beberapa waktu saat ini. Cuman sekarang tim Liquid Academy ID mereka punya permasalahan yang begitu sangat besar. Bagaimana caranya mereka bisa menghentikan agresivitas dari Aleva ini agar tidak terlalu maksimal. Yap, dan apakah yang akan mereka lakukan? Karena sekarang udah 5v5 lagi. Semua member ada dan inisiasi dibuka. Satu member down, Brian hilang. Follow up yang begitu cepat dengan Regis dari Aleva. Tapi di lini belakang Inaya pun tumbang. Ada pertukaran dengan Nathan dan juga Chow yang dieliminasi. Dikejar Tamusnya nggak bisa escape double. Untuk seorang DPZ dan Ling. Apa yang bisa kamu lakukan Ling? Hanya bisa cut minion dan juga menghindar dari 3 member EVOS Icon yang sekarang sedang haus darah. Wah, ini dia tim Liquid Academy ID. Setidaknya mereka membalaskan 2 pemain yang hilang dari EVOS Icon. Yang membuat kayak ini tim Liquid Academy ID mereka seharusnya bisa untuk melakukan pertahanan. Walaupun sekarang kondisinya cukup lumayan sulit dengan player 7 yang terus-terusan ditarget. Tapi setidaknya masih ada Pin Voice. Ini seharusnya masih bisa untuk menyelamatkan diri. Iya sih, untungnya ya. Untungnya dia tahu kapan waktu mundur sih. Karena kalau tadi coba dipaksain takutnya malah sekarang ngebuat Lord kedua juga menjadi milik dari EVOS Icon. Tapi tim Liquid mereka meskipun kehilangan momentum di 12 menit game berjalan. Perbedaan gold gak terlalu signifikan. Dan lihat gimana, wow Aleva hampir saja tercabut nyawanya. Dikejar balik, Counter Flare dikeluarkan DPZ. Membayang-bayangi Tamus. Dioper ke sana kemari. Ling sudah mulai siap juga untuk masuk ke dalam area teritori dari Lord yang kedua. Tapi dipaksa mundur dan lihat gimana. Seorang Tamus menahan semua damage yang masuk. Spear of Alpha bahkan di-trigger dan Tempest of Blade yang dikeluarkan. Tapi kan yang mendapatkan Lord kedua tershut dan memang DPZ. Tapi kali ini lihat gimana Chow mencoba masuk kembali. Dalam bahaya terkena Spear of Alpha dan berhasil win the crown. Tapi Nathan double, looking for triple. Karena sekarang hampir saja Maniac juga bisa didapatkan oleh seorang Nathan. Wah, itu dia. Bagaimana sinkronisasi Pepe Top String yang di pop up dari Angela membuat Nathan yang dibawakan dari tim Liquid Academy ID bisa setidaknya mengeliminasi beberapa pemain dari EVOS Icon dan menghentikan dominasi dari Inaya. Tapi Lord yang dibawakan di arah bawah ini harus diantisipasi terlebih dahulu oleh tim Liquid Academy ID. Wah, ini masalahnya bakal langsung dihilangin sih. Karena 3 member yang hilang barusan dari EVOS Icon membuat Lord ini menjadi Lord yang cukup free untuk tim Liquid Academy ID. Lihat nggak ada satu turret pun yang disentuh oleh Lordnya. Dan sekarang membuat tim Liquid masuk ke dalam waktu permainan mereka. Main late game Ling, ini akan menjadi mimpi buruk pastinya untuk teman-teman dari EVOS Icon dan juga Nathan. Jangan lupakan power yang begitu besar dari magical damage source-nya. Ini akan sangat-sangat membuat tim Macan Putih harus berhati-hati dari semua damage ketika entropinya diaktifkan. Ya, selama ada Nathan ini masih aman sih ya dari tim Liquid Academy ID. Setidaknya masih bisa untuk defensif. Dan ini berarti penjagaannya harus cukup lumayan ketat banget dilakukan. Sementara itu dari segi one position ini DPZ terus-terusan menerangi bagaimana rerumputan memang tidak bisa dipegang kendali oleh tim Liquid Academy ID. Melihat dari segi in-game equipment by Dunia Games, ini dari itemnya seharusnya udah cukup banget ya dari Nathan untuk bisa membuat tim Liquid Academy ID memenangkan dari segi team fight-nya. Tapi Athena Shield dan juga Immortality yang sudah mulai dibuild dari Aleva, ini seolah-olah membuat Aleva yang nantinya akan lebih berani untuk buka dari segi fight-nya. Dan lebih tebal lagi, Alevanya nggak bakal bisa buat dieksekusi. Iya sih, ini bakal sulit ya. Karena kalau nggak langsung di burst, dia bisa pakai quick sense guard-nya untuk bisa bertahan dan ya nyembuhin lagi semua HP yang hilang. Sementara kalau kita lihat, ini tim Liquid Academy juga udah mulai mainin semua wave di 3 manajemen wave yang berbeda. Bagian bawah dipegang oleh seorang Ling yang notabene-nya Ling ini nggak bisa ditangkap dengan mudah kecuali memang nanti mereka dari EVOS Icon mengirim 2 player sekaligus. Harusnya kalau cuma ditahan sama Brian yang notabene dia cuma build item defense nggak bisa sih untuk solo pick off Ling. Dan ya siapa nanti akan ditugaskan untuk bisa ngebuat Lingnya ini menjauh dari area Lord yang ketiga. Dan memang Lordnya masih belum evolve, tapi menurut aku EVOS Icon masih punya chance yang besar untuk mengambil Lord untuk 3 kalinya asal nggak ada yang ke pick off di bagian bawah nih. Iya, ini keberanian Inaya yang sekarang betul-betul menjadi kunci ya untuk tim EVOS Icon. Dan balik lagi on position dari Inaya sih. Sementara itu ya DPZ yang sudah mulai untuk menjalankan tugasnya dengan begitu baik juga. Ini menjadi pembuka bagaimana memang jalannya para pemain dari tim Liquid Academy ID ini tidak bisa terlalu maksimal juga dari segi permainan rumputnya. Tapi dengan adanya Lord Game presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir, kemungkinan sekarang invasi di arah segi Lord akan mulai dilakukan. Wah, 2 team fight nih. River yang menjadi saksi dan dikejar Inaya, Spear of Misery untuk memundurkan lagi Lingnya. Dan untungnya nggak ada korban jiwa di sana. Masih beradu damage aja. Tertangkap memang. Coba beri follow up. Chow menghindar.
Ada backupan di bagian belakang yang membuat EVOS Icon mengurungkan niat mereka untuk bisa masuk ke dalam area jungle dari tim Liquid Academy ID. Mengingat sekarang Lord sebelumnya hadir dan akan dipegang lagi oleh EVOS Icon. Harus menjauh dari jangkauan Brian karena lagi-lagi Brian bisa membuat nanti Ling ini nggak bebas untuk bisa Battle of Retribution. Sekarang Ling udah mulai terlihat juga Brian memantau tapi fokus ke arah bagian Lordnya dan Tempest of Blade dibuka. Lord disecure oleh Ling tapi terkena efek stun dan Aleva pun down dan mega kill dikantongi karena Brian. Memang ada pertukaran tapi Aleva juga mengurungkan semua niatnya dan Gun pun down. Inaya dalam bahaya dikejar oleh 3 player. Last man standing dari EVOS Icon sang macan putih harus bisa menerima faktanya karena sekarang mereka dalam ancaman. Oh my god, dan Inaya terkejar sudah. Tapi sepertinya masih bisa untuk melakukan distraksi. Sementara kali ini tim Liquid Academy ID mereka akan berfokus terhadap power split push di arah segi bagian mid lane. Spear of Distraction kali sudah mulai mengarahkan kembali, bahkan inilah dia pertahanan terakhir ternyata tidak mampu dari EVOS Icon dan membuat tim Liquid Academy ID membabat habis game 2-0. Kemenangan yang begitu luar biasa tim Liquid Academy ID. Wow, mereka berhasil membuat